Suasana di rumah keluarga Baskara terasa sibuk sejak pagi. Lutfi, anak sulung keluarga itu, sibuk memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. Sementara itu, adiknya, Nadia, sedang mengecek kembali barang-barang yang perlu dibawa. "Pastikan jangan ada yang ketinggalan ya," ujar Rina, ibu mereka, sambil merapikan makanan ringan dalam tas. Baskara, sang kepala keluarga, duduk di sofa sambil memperhatikan jam tangan. "Kita harus berangkat sebelum matahari terlalu tinggi. Kalau bisa, keluar dari kota sebelum macet parah." Mudik kali ini terasa sedikit berbeda bagi mereka. Biasanya, mereka memilih naik kereta atau pesawat, tapi tahun ini mereka memutuskan untuk menggunakan mobil pribadi. Rute yang mereka pilih bukan jalur utama, melainkan jalan alternatif yang lebih sepi. Setelah memastikan semuanya siap, mereka pun berangkat. Mobil mereka, sebuah SUV hitam, melaju meninggalkan rumah mereka di Jakarta menuju kampung halaman di Jawa Tengah. Awalnya, perjalanan terasa menyenangkan. Mereka berbincang, bercanda, dan sesekali menyetel lagu-lagu kesukaan. Namun semakin jauh mereka meninggalkan kota, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Nadia yang duduk di kursi belakang melirik keluar jendela. Jalanan semakin sepi, hanya ada beberapa kendaraan lain yang melintas. Pohon-pohon di pinggir jalan terlihat semakin rapat, menciptakan bayangan panjang yang terasa ganjil. "Ayah, kok kita lewat sini? Bukannya jalur utama lebih ramai?" tanya Nadia. Baskara melirik sekilas ke kaca spion. "Ini jalur alternatif, lebih cepat dan menghindari macet." "Tapi kok jalannya sepi banget ya?" gumam Lutfi. Rina menoleh ke suaminya. "Kamu yakin ini jalur yang aman?" Baskara mengangguk. "Aku sudah cek di peta, tenang saja." Namun meski berusaha meyakinkan keluarganya, Baskara sendiri merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Langit mulai berwarna jingga saat mereka memasuki area perbukitan. Jalanan berkelok dan semakin jarang terlihat rumah-rumah di pinggir jalan. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Nadia yang sedang melihat keluar tiba-tiba menegang. "Lutfi, barusan ada yang berdiri di pinggir jalan," bisiknya. Lutfi menoleh ke belakang. "Apa? Di mana?" "Tadi ada perempuan berbaju putih berdiri di bawah pohon besar." Baskara yang mendengar itu hanya tersenyum kecil. "Mungkin warga sekitar. Jangan menakut-nakuti diri sendiri, Nadia." Namun dalam hati, ia mulai merasa gelisah. Langit semakin gelap, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Malam mulai merayap, menggantikan sisa-sisa cahaya senja di langit. Lampu mobil SUV Baskara menembus pekatnya jalanan yang semakin sepi. Sejak terakhir kali mereka melihat warung kecil di pinggir jalan sejam lalu, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Lutfi menekan tombol radio, berharap ada siaran yang bisa menemani perjalanan mereka, tetapi yang terdengar hanya suara statis. Ia mengernyit dan mencoba mencari frekuensi lain, tetapi hasilnya tetap sama. "Kok nggak ada sinyal ya?" gumamnya sambil mematikan radio. Di kursi belakang, Nadia mulai merasa gelisah. Ia melirik keluar jendela dan melihat deretan pohon besar di tepi jalan. Bayangan-bayangan hitam seolah bergerak di antara batang-batang pohon itu, meskipun tidak ada angin yang bertiup. "Tadi aku benar-benar lihat seseorang di pinggir jalan," bisik Nadia tiba-tiba. "Udah, jangan mulai aneh-aneh," sahut Lutfi malas. "Aku nggak bercanda, Mas," desaknya. "Perempuan berbaju putih itu, aku merasa dia ngeliatin kita." Baskara yang mendengar obrolan itu menghela napas. "Nadia, jalanan sepi kayak gini biasa aja kalau ada orang lewat. Mungkin warga sekitar yang habis dari kebun atau jalan kaki ke rumahnya." Nadia menggigit bibirnya. Ia ingin percaya pada kata-kata ayahnya, tapi firasat buruk terus mengusik pikirannya.
Tiba-tiba, sesuatu melintas di depan mobil. Astaga! Baskara menginjak rem dalam-dalam. Mobil berhenti mendadak, membuat tubuh mereka terdorong ke depan. Apa itu? Seru Rina, matanya membesar. Lutfi dan Nadia menoleh ke depan. Jantung mereka berdegup kencang. Di tengah jalan yang remang-remang, sosok itu berdiri. Seorang perempuan berbaju putih dengan rambut panjang tergerai, kepalanya tertunduk. Tubuhnya kurus, hampir seperti tengkorak yang terbungkus kulit. Baskara menelan ludah. Itu manusia kan? Tidak ada yang menjawab. Rina meremas tangannya, napasnya memburu. Apa yang harus kita lakukan? Nadia menggigil. Jangan turun ya. Tolong jangan turun. Baskara ragu sejenak lalu menguatkan hatinya. Ia membunyikan klakson, berharap sosok itu akan menyingkir. Namun perempuan itu tidak bergerak. Lutfi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ayah, ayo kita mundur aja cari jalan lain. Tiba-tiba perempuan itu mengangkat wajahnya. Matanya hitam legam, mulutnya menganga lebar. Lebih lebar dari mulut manusia normal. Seperti ingin menelan sesuatu dalam satu gigitan. Kemudian, dalam hitungan detik, tubuhnya melayang cepat ke arah mobil. Ayah, jalankan mobilnya! Teriak Nadia histeris. Baskara segera menginjak pedal gas. Mobil melesat kencang, meninggalkan sosok mengerikan itu di belakang. Namun saat mereka melihat ke kaca spion, sosok itu sudah tidak ada. Tapi perjalanan mereka masih jauh. Dan teror baru saja dimulai. Mobil SUV hitam itu melaju kencang, meninggalkan perempuan menyeramkan di belakang. Jantung mereka masih berdegup kencang, dan suasana di dalam mobil terasa begitu tegang. Rina memegang dadanya yang naik turun. Ya Tuhan, itu bukan manusia kan? Suaranya bergetar. Nadia masih menggigil di kursi belakang. Sementara Lutfi mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan menarik napas panjang. Ayah, kita nggak boleh lewat jalan ini. Cari jalur lain tolong, kata Nadia. Baskara tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke jalan. Kedua tangannya masih mencengkeram erat setir. Ayah, panggil Nadia lagi. Baskara akhirnya membuka mulut. Aku nggak tahu harus lewat mana lagi. Perkataan itu membuat semuanya terdiam. Apa maksudnya ya? Lutfi menoleh ke ayahnya. Baskara menelan ludah. Aku sudah mengikuti GPS, tapi jalan ini seharusnya tembus ke jalan raya utama. Kenapa rasanya kita seperti berputar-putar di tempat yang sama? Lutfi langsung meraih ponselnya dan membuka aplikasi peta. Namun yang muncul di layar justru membuatnya semakin panik. Tidak mungkin. Ada apa? Tanya Rina. Lutfi memutar layar ponselnya agar mereka bisa melihat. Peta menunjukkan bahwa mereka masih berada di titik yang sama selama lebih dari 1 jam terakhir. Kita nggak bergerak. Rina menatap peta itu dengan bingung. Tidak, jawab Lutfi. Suaranya bergetar. Seakan-akan kita terjebak di jalan yang sama. Sunyi. Hanya suara mesin mobil dan deru napas mereka yang terdengar. Nadia mulai menangis pelan. Kita harus keluar dari sini. Aku nggak mau terus di jalan ini. Baskara mencoba berpikir jernih. Oke, mungkin ada gangguan sinyal. Aku akan tetap menyetir sampai kita menemukan jalan keluar. Namun semakin jauh mereka melaju, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Jalan itu terasa seperti tak berujung. Pohon-pohon di kanan dan kiri terlihat sama persis seperti sebelumnya, seolah-olah mereka hanya berjalan dalam lingkaran. Lalu, hal yang paling mengerikan terjadi. Saat mereka melewati tikungan tajam, di kejauhan, di tengah jalan yang gelap, perempuan berbaju putih itu berdiri di sana lagi. Persis di tempat yang sama seperti sebelumnya. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah mereka. Rina menutup mulutnya menahan jeritan.
Nadia mencengkeram tangan Lutfi dengan erat, hampir mencakar kulitnya. "Ayah, ini bukan jalan biasa. Kita harus berhenti. Kita harus cari jalan lain." Suara Lutfi mulai gemetar, tapi sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, perempuan itu melakukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Ia melangkah maju, bukan dengan berjalan, tetapi melayang. Gerakannya aneh, seperti film yang dipercepat, langsung berada beberapa meter lebih dekat hanya dalam sekejap. "Lutfi, pegang Nadia!" teriak Baskara. Lutfi langsung menarik tubuh Nadia ke sisinya. Baskara menginjak gas sekuat tenaga, berusaha menerobos jalan itu. Mobil melesat melewati perempuan itu dengan kecepatan penuh. Tapi saat mereka melintas di sampingnya, perempuan itu menoleh. Mulutnya tersenyum lebar, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Dan suara tertawa yang tidak manusiawi menggema di telinga mereka. Perjalanan ini baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Mobil melaju kencang, meninggalkan sosok perempuan mengerikan itu di belakang. Tapi suasana di dalam kendaraan masih dipenuhi kepanikan. "Lutfi, cek GPS lagi," perintah Baskara. Lutfi dengan tangan gemetar membuka aplikasi peta, tapi yang muncul justru sesuatu yang lebih mengerikan. "Layar ponselku kosong," gumamnya. Nadia menatap layar itu. Tidak ada jalan, tidak ada petunjuk arah, hanya layar putih dengan titik merah yang diam di tengah. Kenapa bisa begini? Rina meraih ponselnya sendiri, tapi sinyal hilang sepenuhnya. "Kita nggak bisa terus begini. Kita harus cari tempat buat berhenti dan menenangkan diri," ujar Rina. Baskara menggertakkan giginya. Ia tak ingin berhenti di tengah jalan yang entah di mana. Tapi ia juga tahu mereka tidak bisa terus berkendara tanpa tujuan. Lalu, di kejauhan, mereka melihat sesuatu. Sebuah bangunan tua berdiri di pinggir jalan. Cahaya remang-remang berasal dari dalamnya, seolah ada orang di sana. "Rest area," seru Nadia penuh harap. Baskara langsung mengarahkan mobil ke sana. Saat mereka mendekat, terlihat jelas bahwa bangunan itu bukan rest area biasa. Bangunan itu lebih mirip rumah makan tua, dengan papan nama yang sudah usang dan nyaris tak terbaca. Lampu-lampu di luar berkedip lemah, seperti hampir mati. Namun, tidak ada kendaraan lain di sana. Baskara memarkir mobil dan menoleh ke keluarganya. "Kita berhenti sebentar. Mungkin ada orang yang bisa kita tanyai soal jalan keluar dari sini." Nadia menggenggam tangan Rina. "Bu, aku takut." Rina mengusap kepala putrinya. "Kita cuma sebentar, sayang." Mereka keluar dari mobil dengan langkah hati-hati. Udara malam begitu dingin dan sepi. Tidak ada suara jangkrik atau angin, hanya kesunyian yang begitu mencekam. Baskara mengetuk pintu bangunan itu. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Namun saat ia hendak mengetuk lagi, pintu itu berderit terbuka sendiri. Di dalamnya, suasana lebih aneh. Lampu-lampu remang-remang menerangi ruangan yang tampak seperti rumah makan tua. Ada beberapa meja dan kursi kayu, serta etalase kaca yang berdebu. Aroma anyir yang samar tercium di udara. "Apa ini benar-benar rumah makan?" bisik Lutfi. Di sudut ruangan, seorang pria tua duduk membelakangi mereka. Ia mengenakan baju putih kusam dan tampak tak bergerak, seolah sedang tertidur. Baskara maju mendekat. "Permisi, Pak. Kami tersesat. Bisa bantu kami mencari jalan keluar?" Perlahan, pria itu mengangkat kepalanya. Matanya kosong, wajahnya pucat dengan kerutan-kerutan dalam. Lalu dengan suara parau ia berbisik, "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Jantung mereka mencelos. "Apa maksud Bapak?" tanya Rina dengan suara bergetar. Pria tua itu menatap mereka satu persatu, lalu menggeleng pelan. "Kalian sudah masuk terlalu jauh.
Mereka tidak akan membiarkan kalian pergi. Tiba-tiba, suara kursi yang bergeser terdengar dari ujung ruangan. Mereka semua menoleh. Seseorang atau sesuatu duduk di sudut lain ruangan. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tapi tubuhnya kaku seperti patung. Dan yang lebih mengerikan, makhluk itu mulai tertawa. Suara tawa yang serak dan melengking memenuhi ruangan dengan kengerian yang tak terbayangkan. Tawa melengking itu menggema di seluruh ruangan, seakan berasal dari sudut-sudut gelap yang tidak terlihat. Nadia langsung memegang lengan ibunya, tubuhnya gemetar hebat. Rina pun merapat ke Baskara, matanya terpaku pada sosok yang tertawa di sudut ruangan. Sosok itu duduk kaku, tubuhnya gelap seperti bayangan. Hanya tawa yang terdengar jelas. Baskara menelan ludah dan melangkah mundur perlahan. "Kita pergi dari sini," bisiknya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, pria tua tadi berbicara lagi. "Kalian sudah masuk perangkap mereka?" Lutfi menoleh cepat. "Maksud Bapak apa? Siapa mereka?" Pria tua itu tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan mata kosongnya. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit-langit ruangan. Semua mata mengikuti arah telunjuknya. Dan saat mereka melihat ke atas, mereka menahan napas. Di langit-langit, tergantung puluhan sosok manusia. Mereka menggantung dalam posisi kaku, tubuh mereka pucat dan membusuk. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka seolah ingin berteriak. Ada tali tak terlihat yang menggantungkan mereka di sana, seperti boneka mati yang dipajang. Nadia menjerit, Rina langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lutfi mundur sambil menarik Nadia ke belakangnya. Baskara meraih tangan istrinya. "Kita keluar, sekarang." Mereka berlari menuju pintu. Tapi sebelum mereka sempat meraihnya, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Langkah kaki yang cepat dan tidak manusiawi. Sosok di sudut ruangan itu kini berdiri. Tawa mengerikannya semakin keras, menggema di dalam kepala mereka. Baskara meraih gagang pintu dan menariknya sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak mau terbuka. "Nggak bisa dibuka. Rina, cari sesuatu buat dobrak," serunya panik. Rina mencari-cari sekeliling, tapi matanya menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Pria tua tadi kini berdiri tepat di belakang mereka. Matanya kini hitam legam, wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging hitam di bawahnya. Ia tersenyum lebar. "Kalian tidak bisa pergi." Suaranya kini terdengar bergema. Lutfi meraih kursi kayu di dekatnya dan mengayunkannya ke pintu. Dengan sekali hantaman keras, pintu itu jebol. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari keluar. Namun saat mereka keluar dari bangunan itu, mereka tidak lagi berada di tempat yang sama. Mobil mereka sudah tidak ada. Dan yang lebih mengerikan, bangunan yang tadi mereka masuki sudah berubah. Kini, yang berdiri di hadapan mereka hanyalah bangunan tua yang runtuh dan ditumbuhi tanaman liar, seolah sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Apa yang terjadi? Rina berbisik, nyaris tak bisa berdiri karena syok. Lutfi dan Nadia hanya bisa terdiam, napas mereka memburu. Baskara menatap bangunan itu dengan mata melebar. "Kita baru saja keluar dari tempat yang sudah lama mati. Mereka kini benar-benar tersesat dan tidak ada jalan kembali." Angin malam bertiup pelan, membawa aroma basah dan anyir yang aneh. Keluarga Baskara berdiri terpaku di depan bangunan tua yang kini hanya berupa puing-puing. Nadia memegang erat lengan Lutfi. Kita nggak mungkin berhalusinasi, kan?" Lutfi tak menjawab. Ia masih mencoba mencerna apa yang terjadi. Barusan,
Mereka ada di dalam rumah makan yang tampak normal, meskipun menyeramkan. Tapi kini yang tersisa hanyalah reruntuhan berlumut. "Kita harus pergi dari sini," kata Baskara akhirnya. "Mungkin kita bisa menemukan jalan lain." Mereka mulai berjalan, menyusuri jalanan yang semakin gelap. Namun satu hal yang membuat mereka semakin takut. Jalan yang mereka lalui terasa asing. "Tunggu." Rina menghentikan langkahnya. "Bukannya tadi kita parkir di dekat jalan raya? Kenapa sekarang kita malah di tengah hutan?" Mereka semua baru menyadarinya. Jalanan aspal yang tadi mereka lalui kini hilang. Yang tersisa hanya tanah lembab dan pepohonan tinggi yang berderet seperti tembok raksasa. Baskara menyalakan senter dari ponselnya dan mencoba mencari jejak ban mobil mereka. Tidak ada bekas mereka pernah lewat sini. "Kita nggak bisa diam di sini," kata Baskara tegas, meski ia sendiri mulai merasa panik. "Ayo jalan terus." Mereka berjalan lebih dalam ke kegelapan, berharap menemukan sesuatu, apapun yang bisa membantu mereka keluar dari tempat ini. Namun semakin mereka berjalan, semakin aneh keadaan sekeliling mereka. Pohon-pohon di sekitar mulai terlihat sama, seperti mereka sedang berjalan dalam lingkaran. Dan yang lebih mengerikan, di kejauhan, di antara pepohonan, mereka melihat sosok perempuan berbaju putih itu lagi. Ia berdiri diam, rambutnya menutupi wajah, gaunnya berkibar pelan ditiup angin. Tubuh Nadia menegang. "Tuhan, kenapa dia ada di sini?" Suaranya hampir tak terdengar. Baskara langsung menarik tangan istrinya. "Jangan lihat ke sana, kita jalan lebih cepat." Mereka mempercepat langkah, mencoba mengabaikan sosok itu. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka berjalan, sosok itu selalu ada di kejauhan, mengawasi mereka. Seolah jalan ini memang dibuat untuk mereka, untuk membuat mereka tersesat lebih dalam, untuk membuat mereka tidak pernah bisa pulang. Mereka berjalan tanpa henti, menembus hutan yang tak berujung. Langit gelap semakin pekat, dan udara semakin dingin hingga menusuk tulang. "Berapa lama lagi kita harus jalan?" Nadia terdengar hampir menangis. Baskara menggertakkan giginya. "Sampai kita menemukan jalan keluar." Mereka terus melangkah, hingga tiba-tiba Lutfi menunjuk sesuatu di kejauhan. "Ayah, lihat, ada cahaya jauh di depan. Samar-samar terlihat beberapa lampu redup. Kita ke sana." Baskara memimpin jalan, berharap itu adalah rumah warga atau setidaknya tempat yang bisa mereka jadikan perlindungan. Saat mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa yang mereka temui bukan sekadar rumah, melainkan sebuah desa kecil yang sunyi. Rumah-rumah tua berdiri berjajar di kiri dan kanan, terbuat dari kayu dengan jendela-jendela tertutup rapat. Beberapa lampu minyak menggantung di depan rumah, berkedip lemah seolah hendak padam. Namun ada satu hal yang membuat mereka merinding. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada suara orang berbicara. "Kenapa desa ini sepi?" bisik Rina. Baskara mencoba mengetuk salah satu pintu rumah. "Permisi, kami tersesat. Ada orang di sini?" Tidak ada jawaban. Nadia mundur, menatap sekeliling dengan ketakutan. "Aku nggak suka tempat ini. Ayo pergi." Tiba-tiba suara lirih terdengar dari kejauhan. "Pergilah sebelum mereka datang." Suara itu terdengar dari arah rumah di ujung desa. Suara seorang perempuan, pelan tapi jelas. Nadia mencengkeram lengan Lutfi. Kamu dengar itu?" Lutfi mengangguk, menelan ludah. Siapa yang bicara? Baskara segera berjalan menuju rumah itu, diikuti yang lain. Mereka berhenti di depan pintunya yang tua dan lapuk. "Permisi, siapa di dalam?" Pintu itu berderi terbuka sendiri. Di dalamnya, seorang perempuan tua duduk di kursi goyang.
mengenakan kain lusuh. Matanya menatap mereka dengan ekspresi kosong, seolah melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari mereka. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara perempuan itu gemetar. Kami tersesat, kata Baskara. Kami hanya ingin mencari jalan keluar. Perempuan itu menggeleng pelan. Tidak ada jalan keluar dari sini. Darah mereka membeku. Apa maksud ibu? Tanya Rina. Suaranya mulai bergetar. Perempuan itu menatap mereka satu persatu. Kalian sudah masuk ke tempat yang seharusnya tidak boleh dimasuki manusia. Mereka saling pandang, kebingungan dan ketakutan. Apa desa ini tidak ada penghuninya? Tanya Lutfi. Perempuan itu terdiam lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. Mereka masih di sini, tapi bukan dalam wujud yang kalian harapkan. Lalu sebelum mereka bisa bertanya lagi, terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Langkah kaki yang berat, dan terdengar dari segala arah. Perempuan itu langsung meraih tangan Baskara. Mereka datang, kalian harus pergi. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari jendela, dari pintu, dari dinding. Seseorang atau sesuatu sedang mengepung mereka. Dan mereka tahu, apapun itu bukanlah manusia. Tok, tok, tok. Ketukan-ketukan itu semakin keras. Dari jendela, dari dinding, dari pintu depan. Baskara berdiri kaku, tubuhnya menegang. Rina menarik Nadia ke belakangnya, sementara Lutfi mengepalkan tangan, bersiap jika sesuatu menerobos masuk. Perempuan tua di kursi goyang berbisik dengan suara lirih. Jangan bersuara, jangan bergerak. Mereka mencari kalian. Mereka menahan napas. Dari sela-sela papan kayu jendela, Baskara bisa melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di luar. Mereka bukan manusia. Sosok-sosok itu tinggi dan kurus. Kulit mereka pucat abu-abu seperti mayat yang lama terkubur. Mata mereka hitam pekat, tidak ada bola mata di dalamnya. Tapi yang paling mengerikan adalah senyum mereka. Mulut mereka tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia, seolah rahang mereka pernah dipatahkan dan dibiarkan seperti itu. Baskara mencoba mundur perlahan, tapi lantai kayu tua di bawahnya berdecit. Suara itu seperti ledakan di tengah keheningan. Bam! Pintu langsung dihantam dari luar dengan kekuatan mengerikan. Nadia menjerit tertahan. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lutfi bergerak cepat, menahan pintu dengan tubuhnya. Mereka tahu kita di sini, bisik Lutfi panik. Bam! 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 Pintu kembali dihantam berkali-kali. Papan-papan kayu tua mulai retak. Perempuan tua itu tiba-tiba berdiri, matanya melebar ketakutan. Kalian harus pergi, sekarang. Tapi kemana? Baskara hampir berteriak. Perempuan itu menunjuk ke belakang. Ada pintu belakang, pergilah sebelum mereka masuk. Tanpa pikir panjang, Baskara menarik tangan Rina dan Nadia. Cepat. Lutfi melepaskan tubuhnya dari pintu yang hampir roboh dan berlari mengikuti mereka. Mereka menerobos dapur rumah tua itu, menemukan pintu kayu yang hampir tertutup debu. Baskara meraih gagangnya dan menarik sekuat tenaga. Pintu itu terbuka, membawa mereka ke halaman belakang yang dipenuhi semak-semak tinggi. Tapi sebelum mereka sempat melangkah keluar, terdengar suara dari belakang. Mereka menoleh dan melihat perempuan tua itu tersenyum. Tapi senyumnya terlalu lebar, terlalu mirip dengan makhluk di luar sana. Kalian tidak bisa pergi. Suaranya berubah menjadi lebih dalam, lebih menyeramkan. Matanya kini hitam pekat. Sebelum siapapun bisa bereaksi, Baskara menarik semua keluarganya keluar, menutup pintu keras-keras, dan mulai berlari menembus semak-semak. Di belakang mereka terdengar suara pintu yang didobrak paksa, dan suara langkah kaki yang mengikuti mereka. Mereka sedang diburu.
Baskara dan keluarganya berlari menembus semak-semak liar. Napas mereka memburu. Dedaunan basah mencambuk wajah mereka. Tanah lembab di bawah kaki membuat langkah mereka berat. Tapi mereka tidak bisa berhenti. Di belakang, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Langkah-langkah itu tidak normal, terdengar seperti banyak kaki yang bergerak bersamaan, tidak beraturan, seolah makhluk-makhluk itu berjalan dengan cara yang tidak seharusnya. "Lutfi, Nadia, jangan berhenti!" teriak Baskara sambil menarik tangan Rina. Tapi tiba-tiba, Nadia tersandung akar pohon dan terjatuh. "Au!" Lutfi langsung berbalik dan menarik tangannya. "Ayo Nadia, bangun!" Namun saat ia membantu Nadia berdiri, sesuatu muncul dari kegelapan. Sebuah tangan pucat mencengkeram kaki Nadia. Tangan itu panjang, dengan kuku hitam yang tajam dan kulit membusuk. Nadia menjerit histeris. "Lepaskan aku!" Lutfi menendang tangan itu sekuat tenaga. Makhluk di bawah tanah itu melengking dan menarik diri ke dalam lumpur. Baskara segera mengangkat Nadia dan kembali berlari. Di depan mereka, akhirnya terlihat jalan setapak kecil yang mengarah keluar dari hutan. "Kita hampir keluar," seru Rina. Mereka semakin cepat, berlari tanpa melihat ke belakang. Hingga akhirnya, mereka mencapai jalan kecil berbatu yang terlihat seperti jalur desa. Namun, saat mereka mengangkat kepala dan melihat sekeliling, mereka terdiam. Hati mereka mencelos. Mereka kembali berada di tengah desa yang sama. Rumah-rumah tua masih berdiri di tempatnya. Lampu-lampu minyak masih berkedip lemah. Dan jalanan masih sunyi, tanpa tanda kehidupan. Nadia mulai menangis. "Kak, kenapa kita balik lagi? Kita tadi lari lurus." Baskara meremas rambutnya dengan frustrasi. "Tidak mungkin, kita sudah keluar dari hutan." Lutfi menoleh ke belakang, berharap melihat jalur yang tadi mereka lewati. Tapi yang ada di belakang mereka bukan lagi hutan. Yang ada hanyalah jalan desa yang sama, seolah mereka tidak pernah masuk ke dalam hutan. Rina mulai mundur, tangannya gemetar. Ini bukan tempat biasa. Kita sedang dipermainkan." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Baskara menoleh cepat. Dari salah satu ujung desa, mereka melihatnya. Perempuan berbaju putih itu, ia masih berdiri di sana. Rambut panjangnya menutupi wajah. Kali ini, ia tidak diam. Ia mulai melangkah ke arah mereka, perlahan, tapi pasti. Setiap langkahnya terdengar jelas di jalan berbatu. Tak, tak, tak. "Lari," bisik Baskara. Tapi tubuh mereka terasa kaku. Mereka hanya bisa melihat saat sosok itu semakin mendekat. Dan semakin mendekat, sampai akhirnya ia berhenti tepat di depan mereka. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Dan mereka melihatnya dengan jelas. Wajah itu bukan wajah manusia. Matanya hitam pekat, bibirnya robek hingga ke pipi, dan kulitnya mengelupas seperti daging busuk. Ia tersenyum lebar, menunjukkan gigi-gigi yang tajam seperti milik binatang. Lalu, dalam suara berbisik yang dingin dan menusuk, ia berkata, "Kalian sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan pulang." Suara perempuan itu menggema di telinga mereka, membuat darah mereka membeku. "Kalian sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan pulang." Nadia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. "Ayah, Ibu, aku nggak mau di sini." Baskara menahan napas, matanya terpaku pada wajah perempuan itu, atau apapun makhluk itu sebenarnya. Wajah yang tidak seharusnya ada, senyum yang tidak manusiawi, dan tatapan kosong yang terasa seolah menyedot jiwa mereka. Tapi Baskara tahu satu hal, mereka harus pergi dari sini. "Kita lari ke mobil," katanya tegas. Sekarang, tanpa menunggu jawaban, Baskara menarik tangan Rina, sementara Lutfi dan Nadia mengikuti di belakang. Mereka berlari secepat mungkin, melintasi jalan berbatu, melewati rumah-rumah tua yang terlihat semakin menakutkan dalam cahaya remang.
Dari sudut matanya, Nadia melihat sesuatu di salah satu jendela rumah. Bayangan hitam sedang mengintip dari balik tirai. Namun sebelum ia sempat menjerit, bayangan itu bergerak cepat, berlari mengikuti mereka. Dan itu bukan satu-satunya. Di balik rumah-rumah tua, sosok-sosok gelap mulai bermunculan. Mereka merangkak keluar dari celah-celah tembok, dari balik pohon, dari atap-atap rumah. Jumlah mereka semakin banyak. Mereka bergerak tanpa suara, hanya terdengar gemerisik langkah kaki di atas tanah. Mereka sedang diburu. Baskara hampir terpeleset saat melihat sesuatu di kejauhan, sesuatu yang membuat hatinya sedikit lega. Mobil hitam mereka masih terparkir di tengah jalan, tampak normal seperti sebelum mereka memasuki desa ini. "Kita hampir sampai," Lutfi berseru. Tapi ketika mereka semakin mendekat, jantung mereka seakan berhenti berdetak. Mobil itu tidak kosong. Di kursi pengemudi, seseorang sedang duduk. Atau lebih tepatnya, sesosok tubuh yang menyerupai Baskara. Ia mengenakan pakaian yang sama, wajahnya sama persis, tapi ada sesuatu yang salah. Matanya hitam legam, wajahnya kaku, seolah itu hanya topeng kulit yang dikenakan oleh sesuatu yang bukan manusia. Lutfi mundur dengan ngeri. Apa-apaan ini? Sosok di dalam mobil menoleh perlahan, menatap mereka dengan senyum yang mengerikan. Kemudian ia menggerakkan bibirnya, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Namun Baskara bisa membaca gerakan bibirnya dengan jelas. "Kalian sudah mati." "Kak, kalian lihat itu." Suara Rina bergetar hebat. Sosok yang menyerupai Baskara masih duduk di kursi pengemudi, tersenyum dengan mata hitam pekat yang kosong. Di belakangnya, bayangan-bayangan di desa mulai mendekat. Baskara menelan ludah, mencoba mengendalikan ketakutannya. "Dengar, apapun yang terjadi, kita harus masuk ke mobil itu." Nadia menatap ayahnya dengan panik. Tapi itu bukan ayah. Itu. Lalu kita mau apa? Berdiam di sini sampai makhluk-makhluk itu menangkap kita? Baskara menatap mereka semua dengan serius. "Kita harus keluar dari sini." Lutfi mengepalkan tangan. "Oke, kita serbu bersamaan." Tanpa membuang waktu, mereka berlari menuju mobil. Saat mereka semakin dekat, sosok di dalam mobil mulai bergerak. Ia menolehkan kepalanya terlalu jauh ke belakang, hampir seperti lehernya tidak memiliki tulang. Kemudian ia membuka mulutnya lebar-lebar, terlalu lebar, dan dari dalam mulutnya suara mengerikan keluar. Bukan suara manusia. Itu suara tangisan, tawa, dan jeritan dalam satu waktu. "Masuk ke mobil!" Baskara berteriak. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu belakang dan mendorong Nadia serta Rina masuk. Lutfi berlari ke sisi lain, masuk ke kursi penumpang depan. Baskara membuka pintu pengemudi, menarik sosok dirinya yang duduk di sana dan melemparkannya keluar. Saat tubuh itu jatuh ke tanah, suara jeritan mengerikan terdengar. Tapi Baskara tidak peduli. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, mobil menyala. "Tutup pintunya, pegangan!" Ia menginjak gas sekuat tenaga. Ban mobil menggerus tanah berbatu, meninggalkan sosok yang masih terbaring di jalan dengan tubuh kejang-kejang. Sementara makhluk-makhluk dari desa mulai mendekat dengan kecepatan yang tidak normal. Mobil melesat keluar dari desa, melewati jalan sempit berbatu. Nadia menangis terisak di kursi belakang, sementara Rina memeluknya erat. Lutfi menoleh ke belakang. Mereka masih mengejar kita. Dari kaca belakang, bayangan-bayangan hitam berlarian dengan kecepatan mengerikan. Beberapa di antaranya merangkak di tanah, sementara yang lain melompat dari satu pohon ke pohon lain. Baskara tidak peduli. Ia menginjak gas lebih dalam, berusaha mencari jalan keluar dari neraka ini. Tapi saat mereka semakin jauh dari desa,
ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Jalan di depan mereka terlihat familiar. Pohon-pohon di kanan kiri terlihat sama seperti saat mereka pertama kali masuk ke desa ini. Dan saat mereka melewati tikungan tajam, mereka kembali melihat desa itu. Mobil berhenti mendadak. Mereka kembali ke tempat yang sama. Baskara memukul setir dengan frustrasi. Sial! Lutfi menggeleng ketakutan. Ini tidak mungkin. Kita sudah meninggalkan tempat ini. Rina menutupi mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes. Kita tidak bisa keluar. Nadia menangis semakin keras. Ayah, aku nggak mau di sini. Aku mau pulang. Baskara terengah-engah, otaknya berpikir cepat. Tidak, mereka harus keluar. Tapi bagaimana? Saat itu, dari kejauhan, terdengar suara pelan yang familiar. Kalian tidak bisa pergi. Mereka semua menoleh. Di depan mereka, di tengah jalan desa, sosok perempuan berbaju putih itu berdiri. Wajahnya masih sama, menghitam, mengelupas, dengan senyum mengerikan yang lebar. Ia melangkah mendekat, perlahan. Namun kali ini sesuatu berbeda. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, makhluk-makhluk lain berdiri berjejer. Semua memiliki wajah yang mirip dengan mereka sendiri. Ada sosok yang mirip Nadia, ada yang mirip Lutfi, ada yang mirip Rina, dan ada Baskara lain berdiri dengan senyum lebar dan mata hitam pekat. Baskara menahan napas. Ia akhirnya mengerti. Mereka bukan hanya tersesat, mereka sudah menjadi bagian dari desa ini. Jalanan desa kini dipenuhi wajah-wajah mereka sendiri. Sosok yang menyerupai Nadia berdiri dengan kepala miring, matanya hitam legam tanpa bola mata. Sosok yang menyerupai Lutfi tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak manusiawi. Sosok yang menyerupai Rina berdiri tanpa ekspresi, tetapi kulitnya mulai membusuk, mengelupas perlahan seperti lilin yang meleleh. Dan yang paling mengerikan, Baskara melihat dirinya sendiri. Sosok itu berdiri di tengah jalan, mengenakan baju yang sama dengannya. Namun wajahnya tampak seperti topeng kulit yang tidak pas, seolah seseorang telah mencoba meniru wajahnya, tetapi gagal. Kita harus keluar dari sini, bisik Baskara. Tangannya mencengkeram setir erat. Tapi bagaimana? Nadia menangis ketakutan, tubuhnya menggigil. Lutfi menoleh ke belakang. Makhluk-makhluk dari desa semakin mendekat. Mereka terperangkap. Sosok perempuan berbaju putih di depan mereka tiba-tiba mulai bergerak. Bukan berjalan, tetapi melayang. Dan semakin dekat. Dan semakin dekat. Rina menjerit, memeluk Nadia erat-erat. Baskara, cepat lakukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Baskara menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju kencang. Makhluk-makhluk di jalan tidak mundur. Mereka hanya berdiri di tempat, menatap dengan senyum aneh mereka. Bruk! Baskara menabrak sosok dirinya sendiri, atau apapun itu, dan mobil bergetar hebat. Tapi saat ia menoleh ke kaca spion, tidak ada siapapun di belakang. Sosok yang ia tabrak tidak jatuh. Tidak ada tubuh, tidak ada darah. Seolah yang ia tabrak hanya bayangan. Mobil terus melaju, tetapi desa itu tidak berakhir. Jalan di depan mereka terus berulang, melewati rumah-rumah yang sama, pohon-pohon yang sama. Seolah mereka hanya berputar dalam lingkaran tanpa akhir. Ayah, kita masih di tempat yang sama. Nadia menjerit. Baskara menggertakkan gigi. Sial, apa yang harus kita lakukan? Rina tiba-tiba tersentak. Cermin. Lutfi menoleh. Apa? Rina menunjuk ke kaca spion tengah. Tutup semua kaca spion, jangan lihat ke belakang. Nadia buru-buru menutup kaca spion di sampingnya. Lutfi melakukan hal yang sama. Baskara, meski ragu, melipat kaca spion tengah. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Jalan di depan mereka yang tadinya tidak berujung mulai berubah.
Rumah-rumah mulai memudar, pohon-pohon tampak lebih sedikit, dan yang paling mengejutkan, mereka melihat gerbang desa di kejauhan. "Lihat, kita hampir keluar," seru Lutfi. Nadia mulai menangis lega. "Kita berhasil. Kita berhasil." Namun sebelum mereka benar-benar melewati gerbang, sebuah tangan mencengkeram bahu Baskara dari belakang. Tangan yang dingin, mengerikan. "Kalian tidak boleh pergi." Baskara menoleh dan melihat wajahnya sendiri duduk di kursi belakang, tersenyum lebar dengan mata hitam pekat. "Ini rumah kalian sekarang." Baskara menjerit dan tanpa berpikir menancap gas sekencang mungkin. Mobil menerobos gerbang desa dan semuanya menjadi gelap. Baskara membuka matanya dengan napas terengah-engah. Tangannya masih mencengkeram setir, tubuhnya berkeringat dingin. Ia menoleh ke samping. Rina duduk di kursi penumpang, matanya terpejam. Di belakang, Nadia dan Lutfi masih terkulai lemas, seolah baru saja terlepas dari mimpi buruk. Mobil mereka kini berada di jalan raya. Jalanan lurus membentang di depan tanpa desa tua, tanpa rumah-rumah menyeramkan, tanpa makhluk-makhluk aneh yang memburu mereka. Hanya jalan kosong di tengah malam. Baskara mengusap wajahnya, mencoba mencerna apa yang terjadi. Mereka selamat? Mereka benar-benar berhasil keluar? Rina tersadar, menoleh ke sekeliling. Kita sudah di luar?" Baskara mengangguk. "Sepertinya begitu." Nadia terbangun dengan mata sembab. "Kita beneran pulang?" Lutfi mengucek matanya. "Gimana bisa? Tadi kita masih di desa itu?" Baskara tidak tahu jawaban pastinya. Satu hal yang ia tahu, mereka sekarang di jalan yang benar. Namun sesuatu masih terasa salah. Ia merasakan hawa aneh di dalam mobil. Sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Lalu tanpa sadar, ia menatap kaca spion tengah. Dan di sana, ia melihat dirinya sendiri. Bukan pantulan normal. Pantulan dirinya sedang tersenyum lebar. Senyuman yang sama seperti sosok yang mereka tinggalkan di desa itu. Baskara tercekat, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh cepat ke kursi belakang, memastikan Nadia dan Lutfi ada di sana. Mereka ada. Mereka nyata. Lalu, siapa yang ada di kaca spion tadi? Baskara kembali melihat kaca spion. Kini pantulannya normal. Tidak ada senyuman mengerikan. Tidak ada wajah lain. Hanya dirinya sendiri yang tampak lelah dan ketakutan. Ia menelan ludah. Mungkin hanya halusinasi. Mungkin semua ini hanya efek dari kelelahan dan ketakutan yang mereka alami. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa sesuatu telah ikut bersama mereka keluar dari desa itu. Dan mereka tidak akan pernah benar-benar pulang seperti dulu lagi. Baskara mencoba menenangkan dirinya. Jalan raya di depan mereka terbentang lurus, tanpa ada tanda-tanda desa mengerikan itu lagi. Mungkin mereka memang sudah selamat. Mungkin. Baskara menggeleng, mencoba membuang pikiran buruk. Ia harus fokus menyetir. Di sebelahnya, Rina masih terlihat syok, sesekali menoleh keluar jendela, memastikan mereka benar-benar sudah meninggalkan tempat terkutuk itu. Di kursi belakang, Nadia dan Lutfi masih diam, terlalu lelah untuk berbicara. Suasana dalam mobil terasa sunyi, hanya suara mesin dan angin malam yang terdengar. Namun setelah beberapa menit berlalu, Nadia tiba-tiba berbisik pelan. "Ayah, itu apa?" Baskara langsung menegang. "Apa maksudmu?" Nadia mengangkat tangannya, menunjuk ke luar jendela. Mereka semua menoleh. Di pinggir jalan, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, ada seseorang berdiri. Seorang perempuan berbaju putih dengan kepala sedikit tertunduk. Dari kejauhan, rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya diam tak bergerak. Baskara menelan ludah. Ia mengenali sosok itu, perempuan dari desa. Rina mencengkeram lengannya erat. "Jangan lihat,
Jangan perhatikan. Baskara kembali fokus ke jalan, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai menyelimuti hatinya. Namun semakin jauh mereka melaju, semakin banyak sosok yang berdiri di pinggir jalan. Di tiap sudut, di tiap bayangan gelap antara pohon-pohon, mereka ada. Diameter tak bergerak, hanya menatap mobil mereka lewat. Nadia mulai menangis. Mereka ikut kita. Mereka masih di sini. Lutfi menggeleng panik. Tidak, tidak mungkin. Kita sudah keluar. Baskara menginjak gas lebih dalam. Namun di dalam kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kursi belakang, tepat di antara Nadia dan Lutfi, ada seseorang duduk di sana. Seorang pria, dengan wajah yang sama persis dengannya. Dan pria itu sedang tersenyum lebar. Baskara membeku. Tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sosok itu masih ada di kaca spion. Wajahnya sama persis dengannya, tetapi senyumnya tidak normal. Gigi-giginya terlihat terlalu putih, terlalu banyak, seolah mulutnya lebih besar dari seharusnya. Dan matanya hitam pekat. Nadia dan Lutfi tidak menyadarinya. Mereka masih sibuk menoleh keluar jendela, memperhatikan sosok-sosok yang berdiri di pinggir jalan. Baskara mencoba mengatur napasnya. Jangan panik, jangan panik. Ia tidak boleh menunjukkan reaksi apapun. Ia menoleh sedikit ke kursi belakang. Kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di antara anak-anaknya. Tetapi di kaca spion, pria itu masih duduk di sana. Ini bukan nyata, pikir Baskara. Ini cuma sisa trauma dari kejadian tadi. Tapi, bayangan di kaca spion itu tiba-tiba bergerak. Sosok itu mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekati telinga Nadia, dan berbisik sesuatu. Baskara langsung menoleh ke Nadia. "Nak, kamu dengar sesuatu?" Nadia tersentak, menoleh cepat. "Apa?" "Enggak, Ayah. Kenapa?" Suaranya terdengar normal. Ia benar-benar tidak sadar apapun. Baskara menelan ludah. Ia kembali melihat kaca spion. Sosok itu masih ada di sana. Dan kini, ia sedang menatap langsung ke mata Baskara. Ia tersenyum lebih lebar. Lalu, tanpa suara, ia menggerakkan bibirnya, seolah mengatakan sesuatu. Baskara tidak bisa mendengar suara apapun, tetapi ia bisa membaca gerakan bibir itu dengan jelas. "Bukan kamu yang keluar, kami yang masuk. Kami bersamamu sekarang." Baskara merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berhenti. Ia ingin menepi dan menenangkan diri. Tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan jangan pernah menghentikan mobil ini. Karena jika ia berhenti, mereka akan mengambil alih. Baskara menguatkan genggamannya pada setir, mengabaikan kaca spion, mengabaikan sosok di belakang. Ia harus tetap melaju, harus terus maju. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu mereka belum benar-benar lolos. Mereka masih dalam bahaya. Dan malam ini belum selesai. Mobil melaju kencang di jalanan sepi. Malam semakin pekat dan Baskara merasa tubuhnya semakin lelah. Tetapi ia tidak berani berhenti. Tidak setelah apa yang ia lihat di kaca spion tadi. Sosok itu masih ada. Baskara tidak lagi menatap kaca spion, tetapi ia bisa merasakan tatapan dingin yang menembus punggungnya. Seolah ada sesuatu di dalam mobil ini yang bukan keluarganya. "Bang, kita udah jauh dari desa itu kan?" Suara Rina terdengar ragu. Baskara mengangguk, berusaha terdengar tenang. "Iya, kita sudah jauh." Namun ia sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Lutfi melihat jam tangannya. Ini udah jam 2 pagi, tapi rasanya kayak kita nggak bergerak dari tadi. Nadia mengerutkan kening. "Iya, aku juga merasa gitu. Kok kayak jalanannya sama terus ya?" Baskara mulai menyadari sesuatu. Ia melirik keluar jendela. Jalanan gelap, pepohonan di pinggir jalan, tiang listrik yang berjajar.
Semua tampak sama. Baskara mengerutkan dahi. Mereka sudah berkendara lebih dari 1 jam. Seharusnya mereka sudah melihat perbedaan. Setidaknya ada pertigaan jalan atau pelang arah kota berikutnya. Tapi ini, jalanannya seperti berulang. 1 tiang listrik, 2 tiang listrik, pohon besar di kiri, lalu kembali ke 1 tiang listrik, 2 tiang listrik, pohon besar di kiri. Mereka sedang berputar dalam lingkaran yang sama. Ayah, Nadia berbisik ketakutan. Aku nggak suka ini. Lutfi meneguk ludah. Coba lihat Google Maps. Nadia buru-buru membuka ponselnya dan menyalakan aplikasi peta. Beberapa detik kemudian, ia membelalakan mata. Ayah, kita nggak ada di mana-mana. Apa maksudmu? Tanya Baskara dengan suara bergetar. Nadia menunjukkan layar ponselnya. Tidak ada jalan. Tidak ada lokasi, hanya titik biru tanpa peta di sekelilingnya. Kita kayak di tengah sesuatu yang enggak terdeteksi, bisik Nadia. Jantung Baskara berdegup kencang. Lutfi menoleh keluar jendela dengan gelisah. Apa kita masih di dunia nyata? Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Rina tiba-tiba berseru, "Berhenti! Berhenti sekarang!" Baskara refleks menginjak rem. Mobil berhenti mendadak, membuat tubuh mereka terdorong ke depan. Lihat, Rina menunjuk ke jalanan di depan mereka. Mereka semua menatap lurus. Ada sesuatu di sana, di tengah jalanan yang seharusnya kosong. Ada mobil mereka sendiri. Mobil yang identik, warnanya sama, nomor platnya sama. Bahkan di dalam mobil itu, ada mereka sendiri, duduk dalam posisi yang sama, menatap balik ke arah mereka. Baskara tercekat. Apa itu? Lutfi bergumam ketakutan. Itu? Kita? Nadia mulai menangis. Tolong, aku mau pulang. Baskara tidak tahu harus berbuat apa, tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sosok di dalam mobil kembar itu tersenyum. Semua dari mereka. Baskara, Rina, Nadia, Lutfi, versi lain dari mereka, tersenyum lebar. Senyuman yang terlalu besar. Gigi-gigi mereka terlihat tajam, tidak seperti manusia. Lalu perlahan-lahan, mereka mulai keluar dari mobil kembar itu, mendekat ke arah mereka. Senyuman mereka semakin melebar, dan tatapan mata mereka kosong. Mereka berdiri di jalanan gelap, menyaksikan versi lain dari diri mereka sendiri keluar dari mobil kembar itu. Langkah mereka sama persis, gerakan mereka identik. Namun, ada yang salah. Baskara menelan ludah. Sosok dirinya yang lain tersenyum terlalu lebar. Bibirnya seolah hampir robek hingga ke pipi. Matanya kosong, hitam pekat. Bulu kuduknya berdiri saat ia menyadari sesuatu. Mereka berjalan ke arah mobil mereka. Mereka ingin masuk. Ayah, Nadia menggenggam lengannya erat. Mereka mau gantiin kita. Rina mulai menangis. Jangan biarkan mereka masuk. Tolong bang, kita harus pergi. Baskara meraih tuas persneling dengan tangan gemetar. Pegangan yang kuat. Brak, brak, brak. Mereka belum sempat kabur ketika sosok-sosok itu menghantam mobil dari luar. Baskara melihat wajah dirinya sendiri menempel di kaca jendela samping. Sosok itu masih tersenyum lebar. Lalu tiba-tiba bibirnya berbisik tanpa suara. Bukan kamu yang pulang. Kami yang akan pulang. Kami yang akan jadi kalian. Baskara menjerit. Ia segera menekan gas sekuat tenaga. Mobil melaju kencang. Tapi, brak. Mereka menabrak sesuatu. Baskara merasa dunia di sekelilingnya berputar. Kepalanya terbentur setir. Semuanya berubah gelap. Baskara membuka matanya perlahan. Ia merasakan sakit di kepalanya, tapi ia ada di kamarnya. Suasana sudah terang. Matahari menembus jendela, menciptakan cahaya hangat di dalam ruangan. Baskara mengerjap, mencoba memahami situasi. Apa yang terjadi? Ia bangkit perlahan dari tempat tidur. Semua terasa normal.
Di luar kamar, ia mendengar suara Rina sedang memasak. Ia keluar dari kamar, mendapati rumahnya persis seperti sebelum mereka mudik. Tidak ada yang aneh. Nadia dan Lutfi sedang duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponsel masing-masing. Baskara menghela napas lega. Mimpi, gumamnya. Semua itu cuma mimpi buruk. Ia berjalan ke kamar mandi, mencuci wajahnya dengan air dingin. Saat ia mengangkat wajahnya kembali ke cermin, jantungnya berhenti berdetak. Di dalam pantulan cermin, Baskara melihat dirinya tersenyum lebar. Bibirnya menyeringai tidak wajar, seperti sosok yang ia lihat di jalanan malam itu. Dan dalam pantulan, Baskara melihat sesuatu di belakangnya. Rina, Nadia, Lutfi, mereka juga sedang tersenyum lebar. Baskara berbalik cepat. Rina, Nadia, dan Lutfi masih duduk normal di ruang tamu. Mereka tidak tersenyum. Mereka terlihat biasa saja. Tetapi di dalam cermin, versi lain mereka masih tersenyum. Lalu, mereka mulai berbisik dalam pantulan. Kalian tidak pernah benar-benar pulang. Kami yang pulang. Baskara mundur perlahan, menjauhi cermin. Pantulan dirinya dan keluarganya masih tersenyum lebar. Namun saat ia berbalik menatap Rina, Nadia, dan Lutfi di ruang tamu, mereka terlihat biasa saja. Apa aku sudah gila? Tangannya gemetar saat ia kembali melihat ke cermin. Pantulan dirinya tetap menatapnya. Lalu tanpa suara, bibirnya bergerak. Jangan bilang siapa-siapa. Baskara tersentak. Cerminnya pecah sendiri. Prang! Astaga, Bang, kamu kenapa? Rina berlari ke arahnya. Baskara masih terpaku di tempatnya, napasnya memburu. Aku? Ia mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Rina melihat ke arah cermin yang sudah retak. Kenapa ini bisa pecah? Baskara menelan ludah. Aku juga enggak tahu. Nadia dan Lutfi ikut datang. Yah, kamu enggak apa-apa. Baskara mengangguk pelan. Aku cuma kaget. Mereka tidak curiga, tidak ada yang aneh bagi mereka. Tetapi Baskara tahu, ada sesuatu yang salah. Mereka bukan keluarganya yang asli, dan mungkin dia juga bukan dirinya yang asli. Hari itu berjalan normal, terlalu normal. Rina memasak seperti biasa. Nadia dan Lutfi sibuk dengan ponsel mereka. Namun semakin lama Baskara memperhatikan ada kejanggalan kecil. Misalnya, Rina tidak pernah berkedip, atau Nadia yang makan dengan gerakan yang terlalu mekanis, atau Lutfi yang tertawa kecil tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang lucu dalam pikirannya. Mereka seperti aktor yang berpura-pura menjadi keluarganya. Dan yang lebih buruk, Baskara mulai merasa aneh dengan dirinya sendiri. Ketika ia mencoba mengingat kejadian sebelum mudik, kepalanya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang hilang dari ingatannya. Setiap kali ia menatap cermin, ia bisa melihatnya, pantulan dirinya yang bukan dirinya. Dan setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan dari dalam rumah. Kami yang pulang, kau bukan yang asli. Jangan coba kabur. Baskara tahu satu hal. Keluarga ini bukan lagi manusia yang sama seperti sebelum perjalanan mudik itu. Dan mungkin ia juga bukan Baskara yang asli. Baskara duduk diam di ruang tamu, memperhatikan Rina, Nadia, dan Lutfi yang sedang menonton TV. Gerakan mereka terlihat normal, tapi terlalu sempurna. Tertawa di waktu yang sama, mengangguk bersamaan. Bahkan ketika mereka mengedipkan mata, waktunya selalu tepat. Mereka bukan keluarganya. Atau lebih tepatnya, bukan lagi. Baskara mengingat kejadian di perjalanan mudik mereka. Mobil kembar. Sosok-sosok dengan wajah mereka sendiri. Apa mungkin kami sudah ditukar? Hatinya berdebar. Ia harus memastikan sesuatu. Dengan napas tertahan ia berkata, "Aku haus, mau bikin kopi dulu."
Ketiganya mengangguk tanpa menoleh. Baskara bangkit dan menuju dapur. Namun alih-alih membuat kopi, ia menuju kamar mandi. Ia menutup pintu perlahan, lalu berdiri di depan cermin. Dengan tangan gemetar, ia menarik napas dalam-dalam. "Aku bukan aku," bisiknya. Lalu ia membuka mulutnya perlahan. Jantungnya berhenti di dalam pantulan cermin. Giginya tidak seperti manusia. Terlalu tajam, terlalu banyak. Seperti sesuatu yang bukan manusia sama sekali. "Aku bukan manusia lagi." Panik, Baskara mundur. Tetapi saat itu juga pintu kamar mandi diketuk keras. Tok, tok, tok. "Ayah." Itu suara Nadia. Tapi nadanya datar. "Ayah ngapain di dalam?" Baskara tidak menjawab. Lalu suara Nadia berubah. "Ayah, kamu udah sadar kan?" Suaranya lebih rendah, lebih dalam. "Udah gak usah pura-pura lagi." Baskara terdiam. Ia melihat ke cermin sekali lagi. Pantulannya tersenyum. Bukan dia yang tersenyum. Pantulannya sendiri yang tersenyum. Lalu, tanpa menggerakkan bibirnya, pantulannya berbisik pelan. "Kita bukan manusia lagi. Kita yang baru. Terimalah." Baskara keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat. Nadia masih berdiri di depan pintu, menatapnya tanpa ekspresi. "Kenapa ya?" tanyanya pelan. Baskara berusaha tersenyum. Enggak apa-apa." Nadia menatapnya dalam, lalu tersenyum kecil. "Bagus kalau begitu." Lalu ia berjalan pergi. Tetapi Baskara memperhatikan cara jalannya yang aneh. Seperti bukan manusia. Seperti sesuatu yang baru saja belajar berjalan seperti manusia. Baskara merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berjalan menuju ruang tamu, di mana Rina dan Lutfi masih menonton TV. Tetapi, TV itu tidak menyala. Layar TV hitam pekat. Namun Rina dan Lutfi tetap menatapnya, seolah ada sesuatu yang mereka lihat di dalam layar gelap itu. Apa yang mereka lihat? Baskara melangkah mundur. Ini bukan rumahku lagi. Mereka bukan keluargaku lagi. Dan mungkin, aku juga bukan aku lagi. Dan saat itu juga, Rina dan Lutfi berhenti bergerak. Perlahan, mereka menoleh ke arah Baskara. Senyuman mereka melebar. Dan mereka berkata bersamaan, "Kamu sudah sadar sekarang kan?" Baskara mundur perlahan. Jantungnya berdebar kencang. Rina dan Lutfi masih menatapnya dengan senyum tidak wajar di wajah mereka. "Kamu sudah sadar sekarang kan?" ulang Rina dengan suara lembut. Nadia berdiri di sudut ruangan, matanya kosong. Perlahan, ia ikut tersenyum. "Mereka bukan keluargaku. Mereka sesuatu yang lain." Baskara mencoba tetap tenang. "Sadar? Sadar apa?" Rina berdiri, matanya tetap terkunci pada Baskara. "Sadar kalau kita sudah berbeda sekarang. Kita bukan lagi manusia yang sama," Lutfi menambahkan. Baskara mencengkeram dadanya sendiri. Ia bisa merasakan detak jantungnya. Ia masih bisa bernapas. "Tapi aku merasa seperti manusia," katanya. Suaranya nyaris bergetar. Rina terkekeh. "Tentu saja, itu bagian dari adaptasi kita." "Apa maksudmu?" Nadia kini bergerak mendekat. "Kita sudah digantikan ya. Di jalan itu, kita bukan lagi kita yang dulu." Berak, Baskara tersentak saat sesuatu jatuh dari dinding. Sebuah foto keluarga. Ia buru-buru memungutnya. Di dalam foto itu, wajah mereka semua kabur. Seperti sesuatu yang perlahan menghapus identitas mereka. Seperti mereka tidak pernah ada. Baskara melempar foto itu ke lantai. "Tidak, ini cuma mimpi buruk." Rina menggeleng, tersenyum lembut. "Ini bukan mimpi, Bang. Ini kenyataan kita yang baru." Lutfi melangkah maju. "Dulu kita hanya manusia biasa, tapi setelah perjalanan itu," matanya menatap tajam ke arah Baskara. "Kita bukan manusia lagi." Baskara terengah-engah. Ia mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Mereka semakin dekat. Nadia berbisik pelan.
juga akan mengingat semuanya, cepat atau lambat. Malam itu Baskara tidak bisa tidur. Matanya terus menatap langit-langit kamar. Ia merasa berbeda, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Kita bukan kita yang dulu. Pikiran itu terus menghantuinya. Tangannya gemetar saat ia menyentuh wajahnya sendiri. Apakah ini benar-benar aku? Lalu, ia memutuskan untuk mencoba sesuatu. Dengan langkah ragu, ia menuju cermin di kamar. Ia menatap pantulannya sendiri. Awalnya, ia melihat wajahnya seperti biasa. Tapi, matanya tiba-tiba berkedip sendiri. Baskara tersentak. Ia tidak berkedip barusan. Lalu, perlahan, pantulannya mulai tersenyum. Ia tidak sedang tersenyum. Namun pantulannya tersenyum lebar, terlalu lebar. Lalu tanpa menggerakkan bibirnya, pantulannya berkata, "Kita bukan manusia lagi, Baskara. Terimalah." Baskara melangkah mundur dari cermin. Napasnya tersengal. Pantulannya masih tersenyum lebar. Ia menekan dadanya sendiri, merasakan jantungnya masih berdetak. Tapi ada yang aneh. Denyutnya tidak teratur. Seolah jantung itu bukan lagi miliknya. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang bukan dirinya. Baskara menoleh keluar kamar. Rumahnya terlalu sunyi. Ia tahu Rina, Nadia, dan Lutfi ada di kamar masing-masing. Tetapi entah kenapa, ia merasa mereka sedang mengawasinya. Ia berjalan perlahan ke kamar mandi, berusaha mengabaikan kegelisahan yang menyelimuti pikirannya. Tangannya gemetar saat ia membuka keran, membasuh wajahnya dengan air dingin. Namun saat ia mengangkat wajahnya kembali ke cermin, jantungnya mencelos, kulit wajahnya bergerak, seolah ada sesuatu di bawahnya. Perlahan, ia mengangkat tangannya ke wajah, menyentuh pipinya sendiri. Daging di bawah kulitnya berdenyut, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari sana. Seperti ia bukan lagi manusia biasa. Tidak, ini tidak nyata. Aku masih aku. Tapi kemudian, dari dalam pantulan cermin, pantulannya tertawa kecil. Dan tiba-tiba, kepalanya bergerak sendiri tanpa ia sadari, menatap langsung ke arahnya dari dalam cermin. Seolah ada dua kesadaran dalam tubuhnya. Jangan takut, Baskara. Kita semua akan segera menjadi satu. Baskara berteriak, menghantam cermin sekuat tenaga. Perang. Kepingan kaca berhamburan ke lantai. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, dari luar kamar mandi ada suara langkah mendekat. Langkah yang berat, yang bergerak serempak. Rina, Nadia, Lutfi, mereka berdiri di depan pintu kamar mandi. Wajah mereka terlalu tenang. "Bang," Rina berbicara dengan lembut. "Tidak perlu melawan, ini semua sudah terjadi." Baskara mundur. "Jangan mendekat." Nadia tersenyum kecil. "Kita sudah berubah ya, tidak ada jalan kembali." Lutfi menatapnya dengan mata yang kosong. "Sudah waktunya kamu menerima siapa kita sekarang." Brak, pintu kamar mandi didobrak dari luar. Baskara berlari keluar secepat mungkin, melewati mereka, berlari keluar rumah. Ia tidak peduli dengan kakinya yang gemetar. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu. Udara malam menusuk kulitnya. Namun saat ia menatap jalanan depan rumahnya, jalan itu bukan lagi jalan yang ia kenal. Semua rumah di sekitar tampak kabur, seperti ilusi yang goyah. Dan di ujung jalan, ada mobil mereka. Mobil yang mereka gunakan saat mudik. Mobil yang seharusnya sudah ditinggalkan. Pintu mobil itu perlahan terbuka sendiri. Dan dari dalam kegelapan kabin mobil, sosok-sosok mereka yang asli duduk di dalam. Mata mereka kosong, wajah mereka tidak bernyawa, seolah mereka masih terjebak di dalam mobil itu. Dan dari kejauhan, Baskara mendengar bisikan yang semakin jelas. "Kalian bukan yang asli. Kalian bukan yang kembali. Kami yang masih di sini."
Baskara menjerit. Dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Dan ia sadar, ia bukan lagi manusia. Ia bukan lagi dirinya yang dulu. Dan keluarga ini bukan keluarganya lagi. Baskara berdiri terpaku di depan mobil itu. Di dalam kabin, ia melihat dirinya sendiri. Ia yang asli, matanya kosong, wajahnya pucat, seolah telah terjebak di sana selamanya. Di kursi belakang, Rina, Nadia, dan Lutfi yang asli duduk membeku. Mulut mereka sedikit terbuka, seperti ingin berbicara, tapi tidak bisa. Jadi, kami yang asli masih ada di sini. Kalau begitu, aku siapa? Sesuatu bergetar di dalam tubuhnya. Baskara merasakan sesuatu bergerak di balik kulitnya. Tangannya gemetar saat menyentuh wajahnya sendiri. Ia bisa merasakan dagingnya tidak normal. Tidak lagi seperti manusia, lebih lunak, lebih elastis, seperti kulit yang membungkus sesuatu di dalamnya. Brak! Suara keras dari belakang membuatnya tersentak. Rina, Nadia, dan Lutfi yang sekarang berdiri di belakangnya. Mereka tersenyum, namun kini senyuman mereka semakin melebar, tidak normal. Hampir seperti wajah mereka bukan lagi wajah manusia. Lihat bang, Rina berbisik lembut. Kita sudah berubah. Baskara terengah-engah. Tidak mungkin. Nadia melangkah maju. Kita bukan manusia biasa lagi. Kita sudah menjadi sesuatu yang lebih besar. Lutfi menatapnya dengan mata hitam legam. Dan kita tidak bisa kembali. Tidak, Baskara mundur. Aku masih manusia. Tapi Rina hanya menggeleng, tetap tersenyum. Bukalah bang, buka kulitmu, maka kamu akan mengerti. Baskara menatap tangannya sendiri. Tangan yang selama ini ia percaya sebagai miliknya. Namun kini, ia bisa melihatnya sedikit berdenyut. Ada sesuatu di balik kulitnya. Ada sesuatu yang bukan manusia. Lalu tiba-tiba, tangannya bergerak sendiri, kukunya menajam. Dan dengan gerakan yang tidak ia sadari, ia mulai mencakar wajahnya sendiri. Sceratet, kulitnya robek, namun yang keluar bukan darah. Baskara menjerit saat melihat sesuatu di bawah kulitnya. Lapisan hitam pekat, tekstur yang tidak manusiawi, seperti sesuatu yang menyamar menjadi dirinya. Seperti ia hanyalah cangkang kosong yang membungkus sesuatu yang lain. Baskara jatuh berlutut. Dunia di sekitarnya berputar. Aku bukan manusia lagi. Aku bukan aku yang dulu. Kami yang sekarang bukan yang asli. Rina, Nadia, dan Lutfi berdiri mengelilingi Baskara yang terjatuh. Mereka tetap tersenyum. Mereka menunggu hingga Baskara menerima kenyataan. Sudah selesai bang, kata Rina lembut. Kita sudah menjadi bagian dari mereka. Baskara menatap tangannya sendiri yang masih bergetar. Kulit yang telah sobek itu mulai berguguran. Perlahan, ia melihat sosok aslinya yang baru. Sosok yang bukan manusia. Sekarang kamu paham kan? Bisik Nadia. Baskara menutup matanya. Di dalam kepalanya ia masih bisa mendengar suara bisikan dari mobil di depannya. Kami masih di sini. Kami yang asli masih terjebak di dalam. Tapi kalian yang kembali bukanlah kami. Baskara menarik napas dalam. Lalu ia membuka matanya. Kini ia bisa melihat segalanya dengan jelas. Rumah ini bukan rumah mereka. Dunia ini bukan lagi dunia manusia. Dan mereka bukan lagi manusia. Baskara akhirnya mengerti. Keluarga yang kembali dari perjalanan mudik itu bukanlah keluarga yang sama. Dan dunia kini milik mereka yang baru. Senyum mulai muncul di wajahnya. Ia menatap Rina, Nadia, dan Lutfi. Perlahan, ia tersenyum. Dan mereka semua tersenyum balik. Mereka bukan manusia lagi. Mereka sesuatu yang lain. Dan dunia ini akan segera menjadi milik mereka.